Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai median atau nilai tengah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, di sini kita pahami terlebih dahulu apa itu median. Nah, median itu merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Jadi, median itu merupakan nilai tengah ya. Nah, kemudian di sini terdapat dua jenis median, yaitu median data tunggal, kemudian ada juga median data kelompok. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu median data tunggal. Nah, untuk median data tunggal ini ada dua kategori, di mana di sini nanti ada datanya itu berupa data ganjil dengan menggunakan rumus ME. Kita singkat ME ya, mediannya itu ME sama dengan nilai data ke setengahnya dari N plus 1, maka sama dengan XN plus 1 per 2. Nah, ini untuk rumus yang ganjil. Nah, bagaimana untuk yang genapnya? Nanti di sini rumusnya itu ME sama dengan setengah dari nilai data ke N per 2 plus nilai data ke N per 2 plus 1. Atau setengah dari XN per 2 plus XN per 2 plus 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama. Nah, di sini pertanyaannya itu tentukan nilai median dari data berikut. Nah, di sini ada soal pada nomor 1 itu ada 4, 2, 6, 9, 3, 7, 10, 11, 5. Nah, jadi langkah pertama itu kalian urutkan terlebih dahulu data-data tersebut dari yang terbesar, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk data yang di sini datanya itu masih tidak beraturan ya. Di sini ada 4, 2, 6, kan tidak beraturan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk menentukan nilai median itu, langkah pertamanya harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah diurutkan seperti ini, jadi yang tadinya 4, 2, 6, dan seterusnya gitu ya. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 11. Nah, ketika sudah diurutkan, kita masukkan rumus tadi. Nah, di sini ternyata banyak datanya itu, banyak data atau N sama dengan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 angka atau 9 data. Nah, 9 ini termasuknya itu genap atau ganjil. Nah, karena 9 itu merupakan angka ganjil, maka kita gunakannya itu rumus yang ganjil, yaitu ME sama dengan nilai data ke setengahnya dari N plus 1 ya, tadi rumusnya itu N-nya itu kan 9, tinggal ditambah 1. Nah, kemudian ME sama dengan nilai data ke setengah dari 9 tambah 1 kan tadi 10 ya. Nah, kemudian hingga mediannya itu nilai data ke, nah setengahnya dari 10 itu kan 5 ya, maka kita cari nilai data yang kelima itu yang di mana atau angka berapa. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata berada di angka 6, maka mediannya itu adalah 6. Nah, ini untuk menggunakan rumus. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ada cara lain, yaitu dengan mengelompokkannya saja, mana tengah-tengah dari data ini. Kan seluruh totalnya itu ada 9, kita kelompokkan saja. Nah, seperti ini. Di sini kan 4, kemudian di sebelah kirinya 4, di sebelah kanannya juga 4 karena 9. Nah, maka ada tengah-tengah, angka tengah-tengah itu yaitu angka 6. Nah, maka 6 itu merupakan mediannya. Boleh menggunakan cara ini ya, tapi ini hanya untuk datanya ketika sedikit. Tapi untuk ketika datanya panjang, maka kalian boleh menggunakan rumus ya. Nah, bagaimana untuk contoh yang kedua? Di sini masih sama pertanyaannya. Tentukan nilai median dari data berikut. Untuk nomor 2, kita lihat angka-angkanya. Ada 6, 15, 4, 9, dan seterusnya sampai angka 12. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ingat, untuk median itu kita urutkan. Pokoknya langkah pertama itu kita urutkan untuk data tunggal ya. Kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ketika sudah diurutkan,
seperti ini, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kebetulan ada dua angka yang sama ya, maka kita tuliskan saja 9, 9. Bukan berarti kita hanya menuliskan satu angka saja, tapi kedua-duanya berdasarkan data yang ada di sini ya. Nah, sampai 15. Ketika sudah diurutkan, kita cari nilai N-nya ada berapa ya, banyak datanya itu. Kita hitung ternyata 4, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ternyata total datanya itu atau N-nya itu ada 12. Nah, 12 itu termasuk angka genap. Maka kita gunakan rumus yang genap. Nah, maka ME sama dengan setengah dari nilai data ke N per 2 kan ya. N-nya itu kan tadi sudah ditemukan yaitu 12. Maka di sini 12 per 2 plus nilai data ke. Nah, di sini N per 2 plus 1. Sementara N-nya itu 12. Nah, 2 sama 1 itu tetap ya karena berdasarkan rumus. Jadi kita hanya mengganti nilai N-nya saja. Nah, untuk selanjutnya MS sama dengan setengah nilai data ke. Nah, 12 dibagi 2 kan 6 ya. Maka kita cari nilai data ke 6 nanti berapa. Kemudian plus nilai data ke 12 dibagi 2 kan 6 ditambah 1. Maka jadinya nilai data ke 7. Nah, setelah itu kita cari nilai data ke 6 di sini berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata yang ke 6 itu angkanya 9. Dan yang ke 7 juga sama, yaitu 9. Maka MS sama dengan nilai data ke-6 itu kan tadi 9 ya. Terus ke-7 juga sama 9, maka setengah dikali 9 tambah 9. Nah, maka hasilnya itu adalah 9. Dari mana? 9 tambah 9 kan 18 ya, 18. Setengahnya dari 18 berapa? Yaitu 9. Ini untuk menggunakan rumus caranya. Bagaimana untuk seperti yang tadi kita kelompokkan saja. Nah, di sini kan ada totalnya itu 12. Maka di sini 5 di sebelah kirinya, di sebelah kanannya juga 5 angka. Nah, sementara di sini ada tengah-tengah nih angkanya 2 karena di sini angkanya genap ya. Kalau ganjil mungkin tadi langsung angka 1 ketemu. Itu langsung nilai mediannya. Sementara untuk genap itu berada di antara dua angka. Nah, antara 9 dan 9 kita tinggal ini saja, 9 tambah 9 tinggal dibagi 2, yaitu 9. Nanti kalau angkanya berbeda, misalkan di sini 9, misalkan di sini 10, ya udah tinggal 9 tambah 10 dibagi 2. Pokoknya dijumlahkan kedua angka ini dibagi 2, hasilnya nanti itu merupakan mediannya. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Di sini tentukan nilai median dari data berikut. Nah, bedanya untuk nomor 3 ini berupa tabel ya soalnya. Nah, maksudnya di sini ada nilai, kemudian ada frekuensi. Cara membacanya itu jadi yang mendapat nilai 4 itu sebanyak 5 orang. Maksudnya ya. Terus kemudian yang mendapat nilai 5 itu berarti sebanyak 8 orang dan seterusnya sampai yang akhir ini ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan jenis soal yang seperti ini? Tinggal kita tentukan terlebih dahulu banyak datanya itu. Jadi banyak data itu kita lihat dari nilai frekuensi ini. Total frekuensinya nanti berapa? Sini kan ada 5, 8, 10, 4, 2, dan 1. Nanti dijumlahkan seluruhnya, yaitu hasilnya itu 30. Nah, 30 ini termasuk data genap ya. Ketika kita sudah tahu ini merupakan data genap, maka kita gunakan rumus yang genap. Nah, maka mediannya itu sama dengan setengah dari nilai data ke N per 2 kan harusnya ya. Nah, N-nya itu kita tinggal ganti saja dengan yang tadi kita cari yaitu 30. Berarti ke 30 per 2 plus nilai data ke 30 per 2 plus 1 ya. Jadi tinggal plus 1 saja selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal hitung saja setengah nilai data ke. Nah, 30 per 2 itu kan 30 dibagi 2 kan 15 ya, plus nilai data ke 30 dibagi 2 15 ditambah 1. Jadi nilai datanya itu ke 16. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek nilai data ke 15 itu yang ada di tabel itu letaknya di yang mana. Nah, jadi kita tinggal hitung saja dari frekuensinya. Nah, untuk yang pertama ini frekuensinya itu 5, sementara untuk yang kedua itu 8. Nah, 5 ditambah 8 kan 13 ya, belum mendekati nilai ke 15. Nah, maka ke 15 itu letaknya di mana? Yaitu di tabel yang ini ya. Kan 5 tambah 8
13 kemudian ditambah 10 yaitu 23. Nah, berarti 15 itu dan 16 ya, termasuk 16 berada di sini. Berarti angkanya itu yaitu 7. Nah, maka mediannya itu sama dengan setengah dikali 7 ditambah 7 karena letak data ke-15 dan ke-16 itu berada di sini ya. Kalau di 4 ini atau di 8 ini nanti lebih karena hasilnya itu ini di sini saja sudah 23, di sini berarti 24 dan seterusnya. Jadi letaknya itu di tabel yang ini ya, di yang 10 ini. Maka hasilnya itu adalah 7. Maka nilai akhirnya 7 ditambah 7 kan 14 ya, 14 dari setengahnya dari 14 yaitu 7. Maka nilai mediannya itu adalah 7. Nah, ini untuk data yang genap. Untuk data yang ganjil pun sama saja caranya seperti ini ya. Tinggal dikembangkan saja oleh kalian. Nah, untuk selanjutnya di sini ada median data kelompok. Jadi untuk median data kelompok ini terdapat rumus yaitu ME atau median sama dengan L plus setengah N min atau dikurangi ya, dikurangi FK dibagi Fn dikali P. Nah, maksudnya ini apa? ME itu merupakan median, sementara untuk L itu tepi bawah kelas median. Nanti untuk lebih jelasnya saya jelaskan di contoh ya. Kemudian untuk N-nya itu banyak data. Untuk FK-nya itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sementara untuk FM-nya itu merupakan frekuensi kelas median. Dan P itu merupakan panjang kelas. Nah, supaya kita lebih memahami rumus ini, jadi kita langsung ke contoh soal. Selanjutnya, contohnya itu tentukan nilai median dari data berikut. Nah, di sini datanya itu berupa tabel ya. Hanya bedanya untuk data kelompok itu terdapat interval, yaitu 20 misalkan sampai 29 dan seterusnya. Jadi ada rentang ya. Sementara untuk data tunggal itu hanya angkanya saja, misalkan 20 saja atau 30 saja, nanti frekuensinya berapa, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara menentukan nilai median ini untuk data kelompok? Yang pertama itu, kalian tentukan terlebih dahulu banyak datanya atau N-nya. Nah, N-nya itu diperoleh dari mana? Kita peroleh dari menjumlahkan seluruh nilai frekuensi. Di sini kan frekuensi ada 10, 2, 6, 9, 5, dan 8. Nah, totalnya itu ketika dijumlahkan hasilnya 40. Nah, maka banyak datanya itu adalah 40. Nah, kalau sudah menentukan banyak data, kita tentukan letak mediannya. Letak median itu diperoleh dari mana? Yaitu dengan melihat data atau banyaknya data dibagi 2 ya. Nah, banyaknya data kan tadi 40 dibagi 2, maka datanya itu data ke 20. Nah, untuk menentukan intervalnya atau letak mediannya, nah maka kita peroleh dari 20 ini. Di mana caranya? Nah, nanti kita lihat frekuensinya. Frekuensi yang pertama itu, kelas yang pertama itu kan 10, yang kedua itu 2, yang ketiga itu 6. Nah, 10 ditambah 2 kan 12, ditambah 6 itu masih 18, masih belum mendekati ke 20. Nah, maka ditambah 9. Nah, itu kan mendekati di sini ya. Nah, maka kelas mediannya itu ada di kelas keempat, yaitu di kelas 50 sampai 59. Nah, ini untuk kelas mediannya ya. Nah, untuk selanjutnya, ketika sudah menemukan kelas median, kita tentukan nilai L atau tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas itu kita peroleh dari mana? Yaitu kita lihat nilai paling bawah, yaitu kelas bawahnya itu kan 50 ya. Nah, 50 tinggal dikurangi 0,5 untuk menemukan nilai L, yaitu 49,5. Nah, nanti kalau misalkan nilai mediannya ada di 40, berarti tinggal 40 dikurangi 0,5, berarti 39,5 dan seterusnya untuk mencari nilai L ya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara mencari nilai P? Nah, untuk mencari nilai P itu, kita bukan mengurangkan antara 59 dikurangi 50, hasilnya itu pasti 9. Nah, itu keliru ya. Nah, caranya itu kita hitung manual saja, yaitu 50, 51, kemudian 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.
Nah, itu totalnya itu adalah 10, maka panjang kelasnya itu adalah 10 ya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara menentukan FK atau frekuensi kumulatif, yaitu jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median. Nah, kelas median kan ada di sini ya. Nah, seluruhnya itu yang mana yang ini frekuensinya, yaitu 10 ditambah 2 ditambah 6, hasilnya itu adalah 18, maka FK-nya itu adalah 18. Nah, satu lagi ada yang namanya FM atau frekuensi median. Yang mana kelas mediannya kan ada di sini, maka frekuensinya itu otomatis yang 9 ini. Maka FM-nya itu adalah 9. Nah, kalau sudah dicari semua nilainya, maka kita masukkan saja ke rumus. ME sama dengan L plus setengah N dikurangi FK dibagi FM dikali P. Nah, L-nya itu tadi sudah kita dapat, yaitu 49,5. Maka kita masukkan saja 49,5 ditambah setengah N. N-nya itu kan tadi 40 ya, maka kita tinggal ganti N-nya itu menjadi 40 dikurangi FK. FK sudah kita peroleh yaitu 18, maka jadi 18 di sininya ya. Dibagi FM. FM-nya itu adalah 9, maka FM yang tadinya letak FM diganti dengan angka 9, kemudian dikali P. P-nya itu tadi 10, maka di sini adalah 10. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal hitung saja berdasarkan perhitungan biasa ya, yaitu 49,5 ditambah, nah ini kan setengahnya dari 40 itu yaitu 20. 20 dikurangi 18 dibagi 9 masih tetap ya, dikali 10. Kita hanya mengoperasikan ini saja menjadi 20. Nah, untuk langkah berikutnya tinggal 49,5 ditambah 20 dikurangi 18 kan 2 ya. 2 dibagi 9 dikali 10 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal hitung saja. Jadi langkah 49,5 itu terakhir ya, karena kita perkalian terlebih dahulu baru penjumlahan. Nah, 49,5 ditambah, nah di sini kan ada 2/9, jadi 2 dikali 10 jadi 20 dibagi 9. Biar tidak salah perhitungan ya, kalau misalkan kalian ke penjumlahan terlebih dahulu nanti pasti salah hasilnya. Nah, untuk selanjutnya 49,5 ditambah, nah 20 dibagi 9, yaitu hasilnya itu 2,2. Nah, kalau sudah menemukan 0,2 tinggal dijumlahkan dengan 49,5. Maka hasil akhirnya itu 51,7. Nah, kita cek 51,7 itu berada di interval nilai kelas median tidak. Nah, ternyata 50 sampai 59 kelas intervalnya. Sementara hasil mediannya itu 51,7. Nah, itu kan masuk ya ke interval ini. Nah, maka mediannya sudah betul, yaitu 51,7. Ya, jadi semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini kalian bisa memahami dan lebih mengerti lagi mengenai median. Jadi, mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dalam beberapa soal-soal yang lainnya mengenai median. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.